Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati Bukhari Dano di Abdullah di Irfan dan jamaah Masjid Baitul yang dirahmati Allah. Ini saya nggak tahu harus berkata apa ini, rangkaian pulang haji yang luar biasa sekali yang penuh dengan keajaiban. Saya pergi haji kebetulan bersama istri saya, kemudian juga di sini ada Pak Kamal ya, Taisib dan Bu Mama. Yang intinya ini saya mengucapkan terima kasih luar biasa ya. Untuk jamaah sebelum berangkat kami di sini sudah mendoakan yang dengan tulus, ikhlas. Alhamdulillah saya merasakan perjalanan haji ini ya, orang di luar sana mungkin secara pribadi nilai saya bahwa itu haji khusus apa haji ini baru berangkat aja udah banyak bisnis besar. Bahwa itu haji khusus puroda apa haji reguler. Tapi sekedar informasi saja, kemarin itu puroda tidak ada. Saya itu beserta istri saya itu datang haji itu 2013. Saya ingat sekali 2013 itu kebetulan saya saat itu diberi kepercayaan amanah untuk menjadi pengawas pemilu di Jakarta Barat ya. Saya ingat sekali itu gaji pertama saya itu gak besar, tapi saya kumpulin itu, saya niatkan untuk berangkat haji waktu itu. Saya sedikit-sedikit dari 2013, 2014 saya tabung itu. Cuma waktu ini sekedar achievement motivasi aja buat jamaah ya. Yang penting amal-amal lebih niatnya aja dulu itu. Saya ingat di lampu merah di sini, di situ ada bank namanya BSM ya, Bank Syariah Mandiri. Saya masuk ke sini bersama istri saya. Ya, saya masukin kalau nggak salah ya pertama kali itu masuk pendaftaran itu 25 juta bersama istri 50 ya. Tapi itu saya dan istri itu memang hasil murni ya. Gaji saya dan istri saya itu memang saya niatkan untuk sana. Tapi ini kalau saya ceritakan ini luar biasa sekali. Tapi pada intinya saya nggak tahu ya, yang kadang orang bilang pergi haji yang mungkin itu jalurnya melalui reguler itu ujiannya luar biasa sekali. Tapi saya merasakan itu ada sebuah kenikmatan yang selama perjalanan haji itu kok saya belum seakan-akan tuh apa ya, tidak menemukan tantangan yang orang bilang tadi Arafah itu ini kita ngantri berjam-jam katanya untuk di toilet. Saya tidak merasakan itu gitu. Bahkan ini saya kasih tahu ya, karena kan ini haji ini urusannya ke Arab Saudi, nggak melihat saya posisinya ini punya jabatan atau tidak. Dan saya juga kaget ini ada sebuah keajaiban. Begitu saya masuk ke pesawat itu, saya kan dapat di nomor 66D itu boardingnya itu. Oh bisa saya diposisikan bersama istri saya itu dapatnya nggak ekonomi tapi mana bisnis gitu. Nggak ada itu request ini ke Arab Saudi itu. Saya itu pulang pergi itu saya bisnis. Terus yang kedua, kok saya merasakan orang sekamar ada yang berlima, bertujuh. Saya merasakan sekamar itu berdua. Nah itu ada lagi nih keajaiban yang luar biasa. Karena anak saya ini kuota dari Jepang, ya. Kalau sudah di Mekah itu kan bukannya ribuan dan ratusan ribu, tapi sudah jutaan orang gitu. Rasanya untuk ketemu teman aja, karena saya dari Jakarta Barat, kita mau ketemu teman di Jakarta Utara.
itu kalau bukan karena ridho Allah itu rasanya susah banget ketemu. Tapi saya dipertemukan oleh anak saya yang kuotanya dari Jepang, ya. Kebetulan anak saya ini alhamdulillah berangkat dari kuota Jepang, dia dari Kuroda di Jepang. Kok bisa saya di Mispala Nurul Al-Masjid, di belakang hotel saya itu 200 meter. Itu udah hotel anak saya gitu. Saya sampai berhenti gini. Saya bilang apa sih gitu. Akhirnya saya coba merenung ya tentang haji ini. Yang orang bilang haji reguler itu lama banget ya katanya. Tapi apa namanya ini saya merasakan buat saya itu udah lama ternyata gitu. Kok tahu-tahu udah disuruh pulang gitu. Apa yang saya rasakan itu ya. Ini saya merasakan sendiri di selama perjalanan haji. Walaupun sebetulnya kita di Madinah nggak dapat arba'in gitu kan, tapi saya merasakan bahwa haji itu ya cukup 6 hari gitu. 6 hari itu kita mengenal istilah Al-Musna, Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Nah ini saya akhirnya coba merenungkan diri di antara dimensi spiritual. Jadi ibadah kita menghadap pada Allah dengan dimensi sosial. Bagaimana kita bisa merenungi sebuah napak tilas perjalanan Nabi Ibrahim bersama Siti Hajar ya. Ini luar biasa gitu. Mengenal istilah hukum ya di Arafah, kemudian mabit di Mina, mabit lagi di Muzdalifah, mabit lagi di Mina. Bagaimana perjalanan napak tilas bahwa Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim ya, kemudian Nabi Ibrahim bermimpi dan mimpinya itu dia dijelaskan ya, kepada, walaupun sebetulnya sempat ditutup-tutupi tapi dengan terang benderang dia menjelaskan bahwa anaknya mau akan disembelih gitu kan. Diceritakan itu perjalanan itu. Saya sampai merasakan ketika saya di Arafah itu sepanas-panasnya di Jakarta ini berapa sih gitu, Ustaz? Ya, di sana itu kalau nggak salah sampai 49 masuk 50. Iya. Tapi Kalau orang ini bilang panas banget. ini, Itu amal ibadah makanya kita. kalau ada orang telepon ke saya, Pak Wali gimana di Arafah? Panas banget ya. Saya selalu katakan adem. Jadi karena adem itu jadi adem beneran. Tapi kalau saya bilang panas jadi panas. Saya jujur saja, istri saya mungkin bisa merasakan yang orang bilang keluar di Arafah itu mau ke toilet aja panjangnya gitu. Saya nggak menemukan itu gitu. Jadi saya masuk itu langsung nggak ada beban gitu. Dan makanan itu luar biasa memang berlimpah ya. Itu di Arafah. Begitu pula saya menemukan di Muzdalifah gitu. Walaupun sebetulnya orang bilang ini Muzdalifah yang luar biasa sekali gitu. Renungan-renungan napak tilas Nabi Ibrahim pada saat itu, saya bisa merasakan mimpinya itu, saya langsung. Kenapa dimensi sosialnya itu yang saya bantu? Kenapa niat tulus ya dari mimpi itu diwujudkan dalam bentuk perintah, sebuah kepatuhan, sebuah ketaatan Nabi Ibrahim ya kan, atas perintah Allah untuk menyembelih itu. Kemudian dia ceritakan sampai kemudian pada saat menuju Mina, akhirnya kan setan itu menghalang-halangi. Begitu dihalang-halangi, teguh dengan pendiriannya. Saya merasakan itu ketika ada yang menghalang-halangi, saya merasakan kita teguh ya untuk fokus bagaimana kita bisa mengusir setan gitu. Dengan lempar jumrah apa yang dimaksud dengan ulah, musta dan akobah itu. Dan itu saya rasakan sendiri. Dan alhamdulillah akhirnya ternyata ini ya yang dimaksud dengan haji. Haji itu ternyata nikmat gitu. Nah bahkan ini juga saya memberi achievement motivasi buat jamaah. Jadi kalau bisa memang punya uang, kalau bisa ya jangan umroh dulu, baiknya diniatin haji dulu aja. Ya, karena ini ada cerita nyata. Kebetulan saya jamaah saya Al-Imam dengan Kiai Sohe, Abdul Rahman Sohe itu
Di satu jamaah saya itu namanya sebut saja ada Pak Kartubi. Dia itu tukang nasi goreng. Ya, ini closing casting setiap jualan nasi goreng itu keuntungan bersihnya itu ada 150.000, ada 200.000, kadang sampai ramai di 500.000. Ini Pak Kartubi ini pelan-pelan ternyata. Dia nabung pelan-pelan gitu. Karena dia buta huruf, dia nggak bisa baca, ya akhirnya dia minta dititip ke Kiai Soleh itu. Dia pelan-pelan dia nabung, Pak ini habis setelah saya jualan nasi goreng ditabung pelan-pelan. Nggak lama kemudian itu makin dengan niat yang tulus itu bahwa dia jadi tukang nasi goreng pergi haji, bukan tukang bubur naik haji. Ya. Ini dulu ternyata. Jadi inamal amal biniatnya itu kuat. Akhirnya saya merasakan luar biasa ya, haji di reguler ini kemarin ini ada sebuah apa istilahnya persaudaraannya, kemudian juga saling membantunya, apa namanya, saya sebuah kenikmatan yang luar biasa yang saya dapatkan ini. Dan salam kepada baginda Nabi besar ya, kita sampaikan di sana di Arafah pada jamaah masjid Baitur Rahman. Kita doakan alhamdulillah ya, semoga yang belum berangkat haji untuk Allah makin ke Baitullah. Mari sama-sama kita berdoa semoga Bapak Ibu jamaah masjid Baitur Rahman ya segera Allah ya memanggilnya, meminta untuk datang ke Baitullah ya, dengan niat itikat yang kuat. Ala hadiniya wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.